Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, Stambuk A241-17021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fisika modern, yaitu dengan submateri radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel. Ya, apa yang kamu rasakan ketika memakai baju warna gelap atau hitam di siang hari? Ya, pasti tentu akan terasa panas. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, jadi ini dikarenakan permukaan benda yang berwarna hitam akan menyerap kalor lebih cepat dari permukaan benda yang berwarna cerah. Nah, itulah kenapa ketika kita memakai baju berwarna hitam di siang hari itu akan terasa lebih panas dibandingkan kita memakai baju yang berwarna cerah. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan konsep radiasi. Istilah benda hitam atau black body pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff pada 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil, seperti yang ada pada gambar. Nah, berdasarkan gambar tersebut, bisa kita lihat terdapat sebuah ruang tertutup, kemudian berongga, dan dia diberi sebuah lubang kecil. Jadi, setiap radiasi yang masuk ke rongga itu akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Ya, hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga. Ketika sebuah lubang hitam dipanaskan dengan suhu T, maka semua dinding memancarkan radiasi secara merata. Pada saat suhunya merata, kemudian radiasi akan keluar bila ada lubang. Nah, radiasi inilah yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Mengenai konsep radiasi benda hitam itu dikemukakan oleh Stefan Boltzmann, yaitu dia menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Jadi Stefan dan Boltzmann ini dia menjelaskan mengenai intensitas radiasinya. Jadi untuk mencari intensitas radiasinya itu kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4, atau P sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Dengan I adalah intensitas radiasi dengan satuan watt per meter kuadrat, kemudian P adalah daya radiasi dengan satuan watt, kemudian Q adalah kalor, kemudian T adalah waktu, kemudian E adalah koefisien emisivitas, dan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian A-nya sama dengan A adalah luas permukaan, kemudian T adalah suhu mutlaknya. Nilai E itu sama dengan 1 ketika dia termasuk benda hitam sempurna, dan dia bernilai 0 ketika dia bukan merupakan benda hitam yang sempurna, seperti itu. Nah, benda hitam yang sempurna itu adalah benda yang dapat menyerap semua energi yang datang dan memancarkan energi kalor dengan sempurna. Selanjutnya, hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien itu menyatakan bahwa panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Jika suatu benda meradiasikan kalor pada temperatur tinggi atau maksimum, puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Jadi pada gambar tersebut, ketika suhunya naik atau suhunya itu mencapai temperatur yang tinggi, kita bisa lihat bahwa puncak spektrum radiasinya itu akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Jadi panjang gelombang itu akan semakin kecil. Nah, sesuai dengan persamaannya, yaitu C sama dengan lambda M dikali T, dengan C adalah konstanta pergeseran Wien dengan nilai 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK, kemudian T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin, kemudian lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, selanjutnya dari teori
Wien mengenai radiasi benda hitam itu kemudian dikemukakan lagi oleh Rayleigh and James Jeans. Nah, jadi mereka mengusulkan model sederhana untuk bentuk spektrum ini. Mereka menganggap molekul atau muatan di dinding permukaan benda berongga itu dihubungkan oleh semacam pegas. Nah, jadi ketika suhu benda dinaikkan, muatan-muatan ini mendapatkan energi kinetik tambahan untuk bergetar. Dengan bergetar berarti kecepatan muatan berubah-ubah, positif, 0, negatif, 0, positif, dan seterusnya. Dengan kata lain, muatan mendapatkan percepatan setiap saat. Muatan yang dipercepat inilah yang menimbulkan radiasi benda hitam. Jadi dia menjelaskan mengenai bahwa di dalam dinding tersebut, di dalam benda berongga tersebut dia dihubungkan dengan pegas, seperti itu. Jadi teori mengenai Rayleigh and Jeans. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil eksperimen dari Rayleigh and Jeans ternyata hanya cocok pada daerah spektrum cahaya tampak, sedangkan untuk daerah panjang gelombang pendek tidak cocok. Kegagalan inilah dikenal dengan nama bencana ultraviolet, seperti itu. Selanjutnya, teori Max Planck. Nah, setelah teori mengenai radiasi benda hitam dikemukakan oleh Rayleigh and James Jeans, kemudian selanjutnya itu perkenalkan lagi oleh Max Planck. Jadi Max Planck ini dia memperkenalkan konsep kuantum energi dalam upayanya untuk mengoreksi persamaan distribusi spektral radiasi benda hitam. Menurut Planck, osilator-osilator atomik yang berhubungan dengan radiasi benda hitam hanya dapat memiliki energi diskrit atau terkuantisasi yang diungkapkan dengan En sama dengan N kali H kali F. Dengan N itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Energi molekul dikatakan terkuantisasi dan sebagainya tingkat energi. Max Planck juga menyatakan bahwa molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya disebut foton. Nah, jika molekul berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Jadi foton inilah, konsep foton yang diperkenalkan oleh Max Planck ini nanti yang selanjutnya akan dikaji lebih lanjut oleh Einstein mengenai teori efek fotolistrik. Nah, selanjutnya dengan menggunakan argumen termodinamika umum, Planck ini telah membuktikan bahwa U, F, T energi radiasi benda hitam persatuan volume dengan frekuensi F dan FDF dapat dinyatakan sebagai perkalian dari jumlah osilator persatuan volume dalam rentang frekuensi tersebut. N, FDF, dan energi rata-rata yang dipancarkan tiap osilator E, maka U dalam kurung FT, DF sama dengan EN, FDF. Maka persamaan radiasi benda hitam menurut Planck adalah sebagai berikut. Bisa dilihat seperti pada slide. Kemudian dengan menggunakan persamaan tersebut, Planck dapat menjelaskan secara teoritis hukum Stefan Boltzmann yang diperoleh secara eksperimen, yaitu R sama dengan A kali sigma T pangkat 4. Dapat menjelaskan secara teoritis hukum pergeseran Wien, yaitu lambda max T sama dengan konstan. Selanjutnya kurva radiasi benda hitam. Jadi bisa kita lihat terdapat kurva radiasi benda hitam yang dikemukakan oleh Planck, kemudian ada yang dikemukakan oleh Wien, kemudian ada juga oleh Stefan Boltzmann. Kemudian selanjutnya bintang sebagai benda hitam. Bintang dianggap sebagai benda hitam. Hal ini tampak dalam kurva distribusi energi bintang yang memiliki temperatur efektif. Itu TF sama dengan 54.000 Kelvin sama dengan distribusi energi benda hitam yang bertemperatur sama. Kita bisa lihat grafiknya seperti pada gambar. Nah, kemudian selanjutnya teori efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini pertama kali dikemukakan oleh Heinrich Hertz. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen mengenai efek fotolistrik ini. Jadi dalam peristiwa efek fotolistrik itu, ketika cahaya ditembakkan ke suatu permukaan logam, foton-fotonnya akan menumbuk elektron-elektron pada permukaan logam tersebut, sehingga elektron itu dapat lepas. Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam itu dalam fisika disebut sebagai efek fotolistrik. Bisa kita lihat terdapat katoda. Jadi katoda ini dia bermuatan negatif, sedangkan anoda ini dia bermuatan
positif. Jadi ketika cahaya itu ditembakkan ke katoda, maka elektron ini dia akan terlepas dan akan berjalan menuju ke anoda. Seperti itu. Jadi sehingga elektron itu dapat lepas. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa efek fotolistrik. Jadi lepasnya elektron dari permukaan logam yang disinari oleh cahaya itu disebut sebagai efek fotolistrik. Seperti itu. Jadi ketika cahaya tersebut mengenai logam, kemudian elektron akan terpental keluar, berjalan menuju anoda, maka itu nanti akan terdeteksi arus listrik. Seperti itu. Jadi peristiwa itulah yang disebut sebagai efek fotolistrik. Kemudian selanjutnya pada tahun 1905 Einstein memberikan penjelasan tentang efek fotolistrik yang didasari oleh gagasan-gagasan Planck tentang kuantum energi. Einstein menganggap bahwa kuantum energi bukanlah sifat dari atom-atom dinding rongga radiator, tetapi merupakan sifat radiasi itu sendiri. Dia juga menganggap bahwa frekuensi cahaya F dapat dianggap sebagai aliran foton dengan energi, atau bisa dituliskan E sama dengan H kali F. Satu elektron menyerap satu kuantum energi. Satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke plat logam yang lain. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Hertz itu kemudian itu dikembangkan oleh Einstein. Seperti itu. Jadi dia menjelaskan gagasan mengenai efek fotolistrik. Selanjutnya dari efek fotolistrik itu terdapat beberapa poin-poin yang harus dipahami, yaitu yang pertama, semakin besar intensitas cahaya menyebabkan semakin banyak elektron yang terlepas. Seperti itu. Kemudian yang bagian selanjutnya, kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan energi kinetik elektron foto. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, jika frekuensi cahaya F lebih kecil dari frekuensi ambang, maka tidak ada elektron yang terlepas. Selanjutnya, elektron yang terlepas dari permukaan logam sesaat setelah penyinaran. Ada beberapa persamaan energi yang perlu diketahui dari efek fotolistrik, yaitu energi cahaya itu sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum, atau E sama dengan W0 atau fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik maksimum. Kemudian H kali F atau H dikalikan dengan frekuensi foton, atau HF sama dengan HF0 ditambah dengan energi kinetik maksimum. Kemudian energi kinetik maksimum sama dengan HF dikurangi HF0. Nah, keterangannya itu bisa kita lihat seperti pada slide. Kemudian grafik hubungan antara arus dan beda potensial. Jadi hubungan arus fotolistrik dengan perbedaan potensial atau voltase yang terbaca dari hasil eksperimen plat E dan plat C. Ada dua jenis intensitas cahaya ditunjukkan pada grafik di samping. Saat nilai voltase tinggi, besar arus menunjukkan nilai yang maksimal, dan besar arus tersebut tidak dapat bertambah naik. Besarnya arus maksimum dapat bertambah jika intensitas cahaya ditingkatkan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi intensitas cahaya yang ditembakkan, maka semakin banyak elektron yang keluar dari plat logam. Ketika besar beda potensial atau voltase, maka makin kecil dan bahkan nilainya sampai minus. Ternyata tidak ada arus yang mengalir, yang menandakan tidak ada fotoelektron yang mengalir dari plat E ke plat C. Potensial V0 disebut sebagai potensial henti. Maka dapat dirumuskan energi kinetik maksimum sama dengan E dikalikan dengan V0. Dengan E itu adalah bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Selanjutnya efek Compton. Menurut Compton, radiasi yang terhambur mempunyai frekuensi lebih kecil daripada radiasi yang datang, dan juga tergantung pada sudut hamburan. Dari analisis Compton, foton mempunyai momentum seperti partikel, dan proses hamburan radiasi elektromagnetik dari partikel merupakan suatu tumbukan elastik. Nah, bisa kita lihat ketika foton itu datang, jadi foton itu merupakan paket-paket energi yang memiliki jumlah energi yang sangat besar. Nah, jadi ketika foton ini dia menabrak elektron, maka elektron itu akan terhambur seperti itu. Jadi dia akan mengalami proses hamburan. Jadi ketika proses hamburannya itu terjadi,
itu merupakan suatu tumbukan elastik seperti itu. Jadi hamburan dari radiasi elektromagnetik dari partikel merupakan suatu tumbukan elastik. Nah, untuk rumus untuk momentum sebuah foton itu kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan M kali C atau sama dengan H per lambda. Kemudian untuk persamaan efek Compton yaitu lambda F dikurangi lambda I sama dengan H per M kali C dikalikan dengan 1 kurang cos theta. Selanjutnya, jadi berdasarkan efek Compton, itu elektron tersebar melalui sudut Q sehubungan dengan insiden foton seolah-olah ini adalah tipe tabrakan bola biliar. Kemudian foton ditransfer energi ke elektron selama tumbukan dan maka tersebar X-ray atau sinar X memiliki gelombang yang lebih panjang. Puncak unshift atau lambda 0 adalah akibat hamburan dari atom terikat erat dalam elektron yang terjadi tanpa signifikan energi yang hilang. Nah, selanjutnya adalah sifat gelombang dari partikel. Jadi sifat partikel dinyatakan oleh besaran momentum atau P, dan sifat gelombang dinyatakan dengan besaran panjang gelombang atau lambda. Berdasarkan hipotesa de Broglie menyatakan bahwa partikel-partikel dengan momentum P seharusnya juga memiliki sifat-sifat gelombang dengan panjang gelombang lambda. Hipotesa ini dibuktikan oleh Davison and Germer pada tahun 1926. Jadi untuk persamaan dari panjang gelombang de Broglie itu dia menggunakan persamaan lambda sama dengan H per P atau sama dengan H per M kali F. Dengan H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian M adalah massa partikel dengan satuan kilogram. Kemudian V adalah kecepatan gerak partikel. Ya, jadi seperti itu mengenai hipotesa de Broglie. Ya, jadi itulah tadi presentasi yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi teori relativitas khusus. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Marianti Crispina Luna, stambuk A24117042. Baik, latar belakang sejarah. Yang pertama, transformasi Galilean. Kurang lebih 1900 mekanika Newton merupakan teori yang cukup sukses dalam menjelaskan permasalahan dinamika partikel atau benda saat itu. Dalam mekanika Newton, ada suatu kerangka khusus yang disebut kerangka inersial, di mana hukum Newton mempunyai bentuk yang sama dalam kerangka tersebut. Kerangka inersial ini adalah kerangka yang memenuhi hukum 1 Newton, yaitu sebuah kerangka diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain. Hubungan antara kerangka inersial satu dengan yang lainnya adalah melalui apa yang disebut transformasi Galilean. Tinjauan dua kerangka nol yang diam dan nol aksen yang bergerak dengan kecepatan v konstantan relatif terhadap nol sepanjang sumbu x. Transformasi Galilean yang menghubungkan antara nol dan nol aksen adalah x aksen sama dengan x kurang vp, atau y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, dan t aksen sama dengan t. Dari transformasi di atas dapat disimpulkan bahwa waktu yaitu T bersifat absolut dalam mekanika Newton. Baik, yang kedua, teori elektromagnetik Maxwell, di mana menjelang akhir abad 19 fenomena listrik dan magnet berhasil dirangkum dalam 4 buah persamaan matematis oleh Maxwell yang disebut persamaan Maxwell untuk elektromagnetik. Teori elektromagnetik ini juga cukup sukses menjelaskan fenomena gelombang radio dan optik di tengah Hertz dan Young. Dari persamaan Maxwell tanpa sumber atau vakum ini diperoleh sebuah konstantan universal yang disebut laju cahaya dalam vakum, yaitu C. Dari sini disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium. Yang ketiga, permasalahan yang timbul. Walaupun kedua teori ini, yaitu mekanika Newton dan teori
Maxwell membahas fenomena fisika yang berbeda, tetapi ada satu permasalahan penting yang muncul, yaitu permasalahan Maxwell bentuknya tidak sama terhadap transformasi Galilean. Akibatnya adalah bahwa teori elektromagnetik sifatnya berbeda dan bergantung kepada gerak pengamat. Selain itu, laju cahaya tidaklah konstan dan bergantung kepada gerak pengamat. Terlebih lagi, perambatan cahaya yang digambarkan sebagai gelombang elektromagnet melanggar konsep klasik bahwa harus ada medium perambat gelombang. Oleh karenanya, para fisikawan waktu itu mengusulkan sebuah medium yang disebut ether yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap bumi. Yang keempat, fakta eksperimen. Percobaan Michelson-Morley menunjukkan bahwa medium perambat ether tidak mungkin ada di alam karena hasil yang diperoleh perbedaan laju cahaya adalah delta C dibagi C kurang dari 10 pangkat minus 8 kurang 10 pangkat minus 12. Selanjutnya, teori relativitas khusus. Yang pertama, postulan relativitas khusus, di mana hukum fisika bentuknya sama untuk semua kerangka inersial, sedangkan laju cahaya dalam vakum adalah tepat tidak tergantung pada gerak pengamat. Yang kedua, konsekuensi postulat relativitas khusus. Yang pertama, dilasi waktu. Akibat pertama dari postulat relativitas khusus adalah waktu bersifat relatif. Ini ditandai dengan adanya fenomena dilasi waktu. Misalkan tinjauan dua kerangka nol diam dan nol aksen bergerak dengan kecepatan konstan V sepanjang sumbu X. Jika delta T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat di nol, maka waktu yang diukur oleh pengamat di nol aksen relatif terhadap nol adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Jadi, waktu yang diukur oleh pengamat di nol aksen lebih lama dibanding pengamat di nol. Selanjutnya, kontraksi panjang. Analog dengan dilasi waktu, konsekuensi lain adalah kontraksi panjang. Tinjauan pula kasus yang sama dengan sebelumnya. Jika L0 adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat di nol, maka pengamat di nol aksen mengukur panjang benda tersebut adalah L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Jadi, panjang yang diukur oleh pengamat di nol aksen lebih pendek dibanding pengamat di nol. Selanjutnya, kesetaraan massa dan energi. Konsekuensi lain yang dapat dilihat adalah adanya hubungan kesetaraan antara massa dan energi. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Jika M0 adalah massa diam sebuah benda, maka energi total benda tersebut adalah E sama dengan M0 kali C kuadrat dibagi akar 1 kurang V kuadrat bagi C kuadrat. Dan energi kinetiknya adalah K sama dengan M0 kali C kuadrat dibagi akar 1 kurang V kuadrat bagi C kuadrat dikurang M0 kurang M0 C kuadrat, di mana V adalah kecepatan benda tersebut. Jika V sama dengan 0, maka K sama dengan 0, tetapi E tidak sama dengan 0. Inilah yang kita sebut sebagai energi diam benda atau partikel, di mana persamaannya itu
E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. Jika sebuah benda bermassa M0 setara dengan energi sebesar M0 kali C kuadrat. Selanjutnya, kausalitas dan paradoks kembar. Yang pertama, kausalitas. Dalam rumusannya, teori relativitas mengklaim bahwa waktu atau T berkedudukan sama dengan koordinat spatila lainnya, yaitu X, Y, dan Z. Dari sini disimpulkan bahwa dimensi alam semesta kita bukanlah 3, melainkan 4. Berikut ini gambaran 2 dimensi yang disederhanakan dari ruang waktu. Jadi gambarnya dapat kita lihat di bawah. Daerah yang berbentuk kerucut yang berwarna putih disebut kerucut cahaya, yaitu daerah di mana cahaya bergerak. Daerah putih. Sedangkan daerah hiperbola yang berwarna hijau disebut daerah time-like, yaitu daerah di mana benda-benda bermassa diam bergerak dan berkecepatan lebih kecil dari cahaya. Daerah ini memiliki struktur kausalitas atau sebab akibat karena tidak adanya kurva tertutup yang menghubungkan antara massa lalu T kurang dari 0 dan massa depan T lebih dari 0. Daerah hiperbola yang berwarna biru disebut daerah Spitz-like, yaitu daerah di mana benda-benda bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dalam daerah ini tidak berlaku kausalitas. Baik, selanjutnya paradoks kembar. Hal yang kontroversi dari teori relativitas khusus adalah yang disebut paradoks kembar. Misalnya A dan B, dua orang kembar. Jika A pergi keluar angkasa menggunakan roket dan B tinggal di bumi, maka A pergi dengan kecepatan konstan, sedangkan yang mengukur waktu sebesar delta T0. Maka B di bumi mengukur waktu A lebih panjang. Tetapi karena gerak sifatnya relatif, maka hal sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu A mengukur waktu bumi lebih panjang. Jadi dalam hal ini, jika A dan B dalam kerangka inersial, maka tidak ada yang lebih muda dan tua dan tidak ada paradoks. Paradoks ini dapat terjadi jika salah satunya dalam kerangka dipercepat atau non-inersial. Pada kenyataannya, A yang pergi keluar angkasa mengalami percepatan, yaitu dari diam ke bergerak, dengan kecepatan awal berubah-ubah, sehingga mendekati konstan. Paradoks pun dapat terjadi. Demikianlah presentasi saya. Saya persilakan ke teman saya untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pradita Sandi, Stambuk A241717084. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana materi yang akan saya jelaskan adalah fisika atom. Untuk itu langsung saja. Apa itu atom? Atom adalah merupakan sebuah dari kata yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang memiliki arti tidak dapat dipotong atau dibagi-bagi lagi. Secara istilah, atom bisa didefinisikan sebagai satuan materi terkecil yang terdiri dari inti atom dengan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom memiliki diameter sekitar 6-30 nanometer dan memiliki struktur inti atom yang terdiri dari neutron dan proton serta elektron. Neutron merupakan bagian inti atom yang sangat memiliki muatan netral, sedangkan proton merupakan bagian inti atom yang memiliki muatan positif. Inti atom tersebut dikelilingi oleh elektron yang memiliki muatan negatif. Konsep dasar atom tersusun atas 3 partikel subatomik, yaitu elektron, proton, dan neutron. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu ilmuwan
fisika atom, yang dimana di situ yang pertama pada tahun 1460 sampai 370 sebelum Masehi, Demokritus menyatakan bahwa atom memiliki diskontinu atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian dilanjutkan pada John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Nah, dilanjutkan lagi J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Selanjutnya Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937. Nah, terakhir Niels Bohr pada tahun 1913. Teori atom Dalton, Thomson, dan Rutherford. Nah, yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton menjelaskan bahwa atom adalah partikel terkecil, suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berbentuk bola pejal padat seperti gambar yang di atas. Kemudian, atom suatu unsur sifatnya sama atau unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Atom dapat diberikan membentuk senyawa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap, atau hukum Lavoisier. Perbandingan massa-massa atom membentuk suatu senyawa selalu tetap, atau hukum Proust. Kemudian atom sebagian besar terdiri atas ruang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Kemudian selanjutnya kelebihan teori atom Dalton. Yang pertama merupakan teori atom pertama yang dimunculkan teori atom lainnya. Yang kedua dapat menerangkan hukum dasar kimia Lavoisier atau Proust. Adapun kekurangan dari teori atom Dalton ini sendiri, yang pertama tidak dapat menjelaskan penyebab perbedaan sifat atom suatu unsur dengan unsur lainnya. Tidak dapat menjelaskan kelistrikan atau muatan materi. Kemudian terakhir tidak dapat menjelaskan cara-cara atom saling berikatan. Kemudian selanjutnya teori atom Thomson. Nah, pada gambar di atas itu terdapat gambar model atom plum pudding atau kismis. Nah, atom adalah bola pejal padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif, sehingga saling menetralkan satu sama lain. Thomson melakukan percobaan tabung sinar katoda yang bersifat negatif dalam penemuan elektron. Adapun kelebihan dari teori atom Thomson, yang pertama dapat menjelaskan keberadaan partikel subatomik. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan massa atom, dapat menjelaskan kelistrikan muatan atom. Kemudian kekurangan teori atom. Yang pertama tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kemudian yang ketiga teori atom Rutherford. Menjelaskan bahwa atom sebagian besar terdiri atas ruang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Kemudian inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa yang dibantu oleh Geiger atau Merseden. Nah, pada gambar tersebut terdapat di tengah-tengahnya ada lempeng emas. Kemudian di situ terdapat simbol 1, 2, 3 dan sumber sinar alfa dan detektor. Kemudian gambar yang di samping adalah gambar yang terjadi di dalam lingkaran detektor itu sendiri. Nah, pada hasil percobaan Rutherford ini, yang dimana pada simbol pertama sinar alfanya itu banyak diteruskan. Artinya atom sebagian besar adalah ruang kosong. Kemudian sinar alfa yang kedua, yang pada simbol kedua itu sedikit yang dipantulkan, sehingga artinya sinar alfa menabrak inti atom. Kemudian simbol yang ketiga sinar alfanya sedikit dibelokkan. Artinya sinar alfa ditolak inti atom yang bermuatan positif. Kemudian kelebihan teori atom Rutherford.
Yang pertama, dapat menjelaskan peristiwa hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan keberadaan inti atom. Kekurangan dari teori atom ini sendiri, atom Rutherford ini sendiri, yang pertama, tidak dapat menjelaskan kestabilan atom, mengapa elektron tidak jatuh ke inti selama mengelilingi inti atom. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret. Kemudian yang keempat, teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr ini dijelaskan oleh Postulate Bohr. Nah, di situ terdapat sebuah gambar, di mana gambar tersebut adalah model gambar atom Bohr. Nah, di situ terdapat gambar lingkaran yang paling terluar adalah N sama dengan 3, kemudian yang paling tengah adalah N sama dengan 2, dan yang paling dalam adalah N sama dengan 1. Elektron bergerak dengan lintasan melingkar mengelilingi inti atom di bawah pengaruh gaya Coulomb. Gaya Coulomb sama dengan Vc sama dengan K dikali E pangkat 2 per R2, di mana Fc-nya adalah gaya Coulomb dengan satuan N, dan K-nya adalah ketetapan Coulomb dengan nilai 9 kali 109 nanometer pangkat 2 per C2. Kemudian E-nya adalah muatan elektron dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C. Kemudian jari-jarinya adalah jarak inti ke lintasan dengan satuan M. Kemudian kita masuk pada elektron mengelilingi atom pada orbit atau lintasan stasioner kulit atom pada tingkat energi tertentu. Nah, jari-jari orbit lintasan di mana rumusnya itu R adalah R sama dengan A0 dikali N pangkat 2. R-nya bernilai 0,528 A. Kemudian keterangannya itu R-nya adalah jari-jari lintasan dengan satuan A. Nah, A0-nya adalah jari-jari Bohr dengan satuan A. Kemudian energi potensial dan energi kinetik, di mana rumusnya EP sama dengan K dikali E pangkat 2 di per R pangkat 2. EK-nya, energi kinetiknya adalah sebesar, energi kinetiknya adalah K dikali E pangkat 2 di per, di mana rumus energi kinetiknya adalah EK sama dengan K dikali energi pangkat 2 per 2R. Kemudian energi elektron adalah E sama dengan EP ditambah energi kinetik, yang dimana energi potensial ditambah dengan energi kinetik tadi. Nah, kemudian E-nya adalah min K dikali E pangkat 2 per 2R. Nah, dari rumus tersebut disimpulkan bahwa E sama dengan min 13,6 elektron valensi per N pangkat 2. Elektron memancarkan energi jika bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah, dan menyerap energi jika beraksitasi dari tingkat rendah, dari energi rendah ke tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan atom Bohr ini sendiri, yang pertama, kelebihannya dapat menjelaskan kestabilan atom. Atom terdiri atas beberapa kulit atom. Dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret. Kemudian yang ketiga, kemudian selanjutnya dapat menjelaskan jari-jari orbit elektron, dapat membuktikan bahwa adanya kuantisasi energi pada atom. Adapun kekurangan dari teori atom Bohr ini, yang pertama, teori hanya berlaku untuk atom atau ion berelektron satu. Misalnya H, kemudian ada juga He+, cuman ada juga Li pangkat 2+, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan bahwa efek Zeeman. Kemudian yang ketiga, melanggar teori kuantum. Nah, spektrum atom hidrogen. Nah, selanjutnya kita masuk pada spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen adalah spektrum gelombang yang dipancarkan elektron ketika bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Spektrum atom hidrogen bersifat diskret, berbeda dengan spektrum Rutherford yang bersifat kontinu. Panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen dapat dirumuskan super lambda sama dengan R dikali super
N7 pangkat 2 dikurang N as pangkat 2, di mana D-nya adalah panjang gelombang, R-nya adalah ketetapan Ribard dengan nilai 1,097 kali 10 pangkat 7 meter. Kemudian N7-nya adalah tingkat energi tujuan, atau N as-nya adalah tingkat energi asal, yang dimana tingkat energi tujuan ini lebih besar dari tingkat energi asal. Kemudian teori atom kuantum. Teori atom kuantum dijelaskan oleh beberapa ilmuwan, antara lain yang pertama hipotesis de Broglie. Partikel yang bergerak dapat memiliki sifat-sifat gelombang atau cahaya dan panjang gelombang. Kemudian gelombang Schrödinger. Jika elektron memiliki sifat gelombang, maka keadaan elektron dinyatakan dalam fungsi gelombang yang disebut gelombang Schrödinger. Kemudian asas ketidakpastian atau Heisenberg. Keberadaan elektron dalam atom tidak dapat diketahui secara pasti. Yang ada hanya kebolehjadian terbesar menemukan elektron dalam atom. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, stambuk A241170102. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membawakan materi fisika inti dan radioaktif. Fisika inti dan radioaktif itu materinya partikel penyusun inti, radioaktivitas, peluruhan, reaksi inti, reaksi fisi dan fusi, radiasi. Nah, ini adalah rumus partikel penyusun inti. X, A, Z. Pengelompokan nuklida. Nukleon atau nuklida yang disimbolkan dengan X diklarifikasikan berdasarkan kestabilan dan kepadatannya di alam semesta berdasarkan kesamaan jumlah A, Z, N. Berdasarkan kestabilan nuklida dapat dikelompokkan sebagai berikut: massa atom, defek massa, dan energi ikatan inti. Untuk mengukur massa, sebuah atom digunakan spektrometer. Cara kerja spektrometer: atom diionkan lalu dilewatkan dengan kecepatan tertentu pada daerah yang mempunyai medan magnet. Akibat gaya Lorentz, ion akan menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari R. Dari teori mekanika dan teori magnet dapat diketahui massa ion. Karena ion bercepat menggunakan medan listrik. Medan listrik E, medan listrik magnet, pemercepat B0, maka kecepatan yang dihasilkan adalah V sama dengan E per B0. Nah, ini adalah persamaannya. F Lorentz sama dengan QFB sama dengan Q kali F kali B sama dengan M sama dengan Q kali B kali R per V. Keterangannya: M massa atom, Q muatan, B medan magnet pembelok, B0 medan magnet pencepat, E medan listrik pencepat, R jari-jari lintasan atom. Karena kecilnya massa atom, biasanya dinyatakan dalam satuan massa. Nah, ini adalah partikel muatannya: proton, neutron, elektron. Karena massa elektron sangat kecil, maka massa atom dianggap sama dengan jumlah total massa nukleonnya. Selisih antara massa proton dan neutron di dalam inti atom disebut defek massa. Defek massa ini menyatakan energi dalam inti atom atau disebut energi ikatan inti. Hukum kesetaraan massa dan energi adalah delta E sama dengan delta M kali C pangkat 2, di mana delta E energi ikatan inti, delta M defek massa, satuannya kilogram, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S.
dari lambang AZX dengan A dan Z masing-masing nomor massa dan atom diperoleh energi ikatan inti. Delta E sama dengan Z, delta E sama dengan ZMP tambah dalam kurung A kurang Z, M MN kurang M AZX dikali 931 MEF, di mana MAZX massa inti, MN massa neutron, MP massa proton. Massa atom dari berbagai unsur yang diperoleh dari pengukuran. Nah, kita lanjut. Radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar radioaktif alfa, beta, gamma secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil, misalnya U-238 menjadi inti yang lebih stabil. Inti yang memancarkan disebut inti induk. Inti baru yang terjadi disebut inti anak. Sinar alfa. Sinar alfa menghasilkan inti anak berkurang nomor massa sama dengan 4 dan nomor atom berkurang sama dengan 2. Sifatnya, yang pertama dapat menghitamkan film dengan jejak garis lurus. Yang kedua, memiliki daya tembus paling lemah. Yang ketiga, memiliki daya ionisasi paling kuat. Yang keempat, dapat membelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Sinar beta. Sinar beta menghasilkan inti anak nomor massa tetap dan nomor atom bertambah 1. Sifatnya yang pertama, mempunyai daya tembus besar. Yang kedua, daya ionisasi lebih lemah dari alfa. Yang ketiga, dapat dibelokkan dengan medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, mempunyai jangkauan di udara lebih besar. Sinar gamma. Sinar gamma terjadi jika inti-inti yang dihasilkan dari peluruhan alfa dan beta berada dalam eksitasi bertransisi dengan tingkat dasar. Sifatnya yang pertama, tidak dapat dibelokkan dengan medan magnet dan medan listrik. Yang kedua, panjang gelombang lebih kecil dari sinar X, sehingga daya tembusnya lebih besar. Yang ketiga, daya ionisasinya lebih lemah. Yang keempat, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Sinar radioaktif yang melewati kepingan setebal X akan mengalami perubahan intensitas. Nah, contohnya seperti ini, dengan rumus I sama dengan I0 kali E pangkat minus mu X. Selanjutnya, peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa pecahnya inti radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Peluruhan dirumuskan N-T sama dengan N0E pangkat minus lambda T. Masing-masing inti radioaktif peluruhan dengan laju yang berbeda, masing-masing mempunyai peluruhan sendiri, yaitu lambda. Tanda negatif dan persamaan menunjukkan bahwa jumlah N berkurang seiring dengan peluruhan. Masing-masing atom hidup untuk batas waktu tertentu sebelum ia meluruh, dan rata aritmatika dari keseluruhan waktu hidup atom-atom material tersebut, yaitu T sama dengan 1/lambda. Parameter yang paling bisa digunakan adalah waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan sebuah inti radioaktif untuk meluruh menjadi separuh bagian dari sebelumnya. Hubungan waktu paruh dengan konstanta peluruhan adalah sebagai berikut. T/2 sama dengan
IN2/lambda. Hubungan waktu paru dengan konstanta peluruhan menunjukkan bahwa material dengan tingkat radioaktif yang tinggi dan cepat habis, sedangkan materi dengan tingkat radiasi rendah akan lama habisnya. Waktu paru. Waktu paru terjadi apabila jumlah inti atom sudah meluruh pada saat T adalah T sama dengan IN2/lambda sama dengan 0,693/lambda. Hubungan antara jumlah inti atom radioaktif sebelum peluru N0 dengan jumlah inti atom setelah peluru atau N dan waktu paruh T dapat dirumuskan N sama dengan N0/2 pangkat T kecil per T besar. Aktivitas radioaktif. Aktivitas adalah besaran yang menyatakan jumlah peluruhan yang terjadi setiap detik. Yang kedua, jika N adalah jumlah atom radioaktif, maka laju peluruhan yaitu A sama dengan dN/dt sama dengan A0 E pangkat minus lambda T. Alat-alat deteksi radioaktif. Yang pertama, emulsi film. Yang kedua, Muller. Yang ketiga, kamar kabut Wilson. Yang keempat, selanjutnya reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi partikel penembak dengan suatu inti target. Yang kedua, dapat berubah penghamburan proyektil dengan atau eksitasi inti target yang diikuti oleh transformasi inti menjadi inti yang lain dengan cara menangkap atau melepas partikel. Prinsip dari reaksi inti adalah penyetaraan jumlah nomor atom dan nomor massa ruang kanan dan ruas kiri. Nomor massa ruas kanan dan ruas kiri. Berdasarkan kesetaraan massa dan energi, harta energi reaksi inti Q dirumuskan Q sama dengan delta M dikali 931 MeV atau Q sama dengan dalam kurung MX tambah MA dikurang MY tambah MB dikali 931 ME atau ME per SMA. Reaksi fisi dan fusi. Reaksi fisi pembelahan terjadi ketika pembuahan inti berat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan disertai energi yang cukup tinggi. Hal-hal yang terjadi dalam reaksi fisi yang pertama, inti atom membelah menjadi dua atom lain yang sama massanya lebih kecil. Yang kedua, inti atom membelah energi dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, inti atom memancarkan beberapa neutron. Selanjutnya, radiasi. Radiasi merupakan suatu bentuk energi yang dipancarkan dengan memberikan seluruh atau sebagian dari energinya. Energi yang dipancarkan berupa sinar X dan partikel lainnya. Sumber-sumber radiasi. Yang pertama, sinar kosmik yang berasal dari luar angkasa. Yang kedua, unsur-unsur radioaktif alam yang terkandung di dalam kerak bumi. Yang kedua, unsur-unsur radioaktif alam yang terkandung di dalam kerak bumi. Yang ketiga, tulang-tulang binatang atau tulang manusia yang mengandung unsur kalium. Yang keempat, sumber radiasi buatan, alat-alat kedokteran seperti sinar X,
alat-alat kedokteran seperti sinar X, radioterapi, reaktor nuklir.